Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talisa Tunis Afifah dari Prodi S1 Farmasi semester 4 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Di sini saya akan menjelaskan reformulasi suspensi dosisiklin yang meliputi formulasi baku, alasan reformulasi, dan hasil dari reformulasi. Di dalam video ini saya akan menjelaskan reformulasi sediaan suspensi yang didapat dari formulasi baku dengan menggunakan formulasi pengembangan. Yang pertama yaitu formulasi baku. Diambil dari jurnal dengan judul Formulasi Suspensi Dosisiklin menggunakan Suspending Agent Pulvis Gumia arabici, uji stabilitas fisik dan daya antibakteri pada tahun 2011 oleh penulis Nur Hasanah, Ika Trisharyanti, DKPNI Indrayuda. Selanjutnya yaitu reformulasi yang telah dilakukan. Yang paling stabil adalah formulasi 1 dengan kadar PGA 5%. Saya menggunakan dosisiklin sebagai zat aktif karena dosisiklin merupakan zat padat atau partikel padat yang tidak larut dalam air dan terdispersi dalam fase cair. Seperti pengertian suspensi sendiri, yaitu sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut dalam air namun terdispersi dalam cairan. Selanjutnya kita masuk ke alasan di mana dilakukannya reformulasi pada sediaan formulasi baku ini. Dari formulasi baku tersebut terdapat beberapa faktor yang membuat saya melakukan reformasi sediaan tersebut, yaitu karena yang pertama, pada pengujian viskositas terdapat rentang grafik yang rendah. Hal itu karena pemakaian suspending agent pada formulasi ini rendah daripada formulasi-formulasi yang lain. Yang kedua, pada pengujian ukuran partikel pada pengujian ini pada formula 1 terdapat ukuran partikel yang besar. Hal ini karena penggunaan suspending agent tersebut. Yang ketiga adalah pada pengujian antimikroba. Pada pengujian antimikroba ini formula 1 mempunyai diameter yang besar. Hal ini menyebabkan penghambatan bakteri tersebut tidak optimal, sehingga dilakukan formulasi dengan penambahan atau melakukan kombinasi suspending agent dengan melakukan reformulasi pengembangan. Selanjutnya yaitu ada reformulasi pengembangan yang saya ambil dari dua jurnal, yaitu yang pertama adalah jurnal dengan judul Uji Stabilitas Fisik dan Daya Antibakteri Suspensi Erythromycin dengan menggunakan Suspending Agent Pulvis Gumia arabici pada tahun 2011 oleh penulis Ika Ristia Rahman, Ika Trisharyanti, Dian Kusumawati, Penny Indrayuda, dan Anita Sukmawati. Reformasi yang terdapat pada jurnal ini, bahan yang saya ganti yaitu merupakan zat aktifnya, di mana dari dosisiklin saya ganti menjadi erythromycin. Pergantian ini karena dosisiklin dan erythromycin merupakan sama-sama sediaan atau bahan yang tidak larut dalam air namun terdispersi dalam zat cair, dan juga dosisiklin dan erythromycin merupakan antibiotik yang sama-sama memiliki spektrum yang luas dan juga daya serap atau daya hambat antibakterinya itu stabil dan baik. Saya menggunakan erythromycin karena ingin mengetahui efektivitas atau stabilitas untuk penggunaan erythromycin tersebut pada sediaan suspensi. Karena saya mengganti zat aktif tersebut, maka diperlukan perhitungan dosis untuk mengetahui banyaknya zat erythromycin yang akan saya gunakan. Tiap 5 mili suspensi mengandung erythromycin etilsuksinal setara dengan erythromycina 200 mg, sehingga bila dibuat 60 mili suspensi yaitu erythromycin 60 dibagi 5 dikali 200 mg, karena mengandung 200 mili erythromycina sehingga dikali 200, maka satu penggunaan zat aktif erythromycin yaitu sebanyak 2400 mg. Dan yang kedua saya ambil dari tugas akhir dengan judul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Suspensi Asam Mefenamat dengan kombinasi Suspending Agent PGA atau Pulvis Gumia arabici dengan NaCMC pada tahun 2018 oleh penulis Cesia Alfioni, Tesalonika Alphonse, yaitu meneliti tentang suspending agent dengan membandingkan 4 formulasi yang berbeda dengan jumlah konsentrasi suspending agent berbeda. Juga tiap formula dari tiap-tiap formulasi ini terdapat formulasi yang paling stabil atau paling baik, yaitu pada formulasi ketiga.
Formulasi ketiga ini memiliki kombinasi dari PGA dan NaCMC yaitu 8,5% dan 0,75%. Digunakan formulasi 3 ini karena didapatkan pengujian setiap stabilitas fisiknya yaitu sesuai, stabil, atau baik. Sebagai contoh pada pengujian organoleptis, pengujian pH di mana terdapat nilai pH yaitu 6, yaitu nilai pH netral, dan juga pengujian homogenitas pada sediaan yang homogen. Pada pengujian viskositas yaitu terdapat viskositas yang baik dan sesuai pada literatur. Dan juga pada pengujian redispersibilitas dan volume sedimentasi yang sesuai dan stabil, yaitu pada minggu pertama sampai minggu keempat hasilnya itu tidak berubah dan stabil, yaitu terdapat redispersibilitas sebanyak 90% dengan menggunakan kombinasi PGA dan CMC-NA sebanyak 8,5% dan 0,75%. Formulasi tugas akhir yang saya gunakan ini terdapat 3 bahan yang saya ambil yang digunakan nantinya untuk reformulasi sediaan, yaitu antara lain kombinasi antara PGA dan CMC-NA dengan range yang saya gunakan yaitu 8,5% dan 0,75%. Dan saya menggunakan strawberry flavor 3 tetes. Saya menggunakan bahan perasa ini karena pada formulasi baku yang saya gunakan ini terdapat hasil yang hambar atau tidak begitu berasa, sehingga diberikan tambahan perasa ini agar hasil sediaan dapat membuat pasien atau seseorang yang mengonsumsi sediaan ini akan merasa nyaman dan senang. Hasil reformulasi dari sediaan bahan yang akan saya pakai untuk reformulasi yaitu sebagai berikut. Dapat diketahui bahwa eritromisin ini saya gunakan sebagai zat aktif karena eritromisin dan dosisiklin merupakan sediaan yang sama-sama tidak larut dalam air dan juga memiliki spektrum yang luas sehingga daya hambat bakterinya baik dan stabil, dan juga merupakan sediaan antibiotik. Saya menggunakan kombinasi PGA dan CMC-NA di mana pada formulasi baku saya menggunakan suspending agent yaitu bahan PGA saja. Di sini di formulasi saya menggunakan kombinasi karena jika menggunakan kombinasi ini akan menghasilkan sediaan yang lebih stabil dan merupakan bahan pensuspensi yang baik dan tidak toksis, dan juga bahan itu mudah ditemukan dan murah serta mempunyai nilai kelarutan dalam air yang sangat tinggi. Diketahui range pada PGA ini antara 3-10%. Di mana dalam penggunaan reformulasi ini saya menggunakan 8,5%. Diketahui pada literatur penggunaan PGA di bawah 10% dapat memiliki nilai viskositas yang rendah sehingga dapat mempercepat sedimentasi yang menyebabkan sediaan tidak stabil, maka digunakan kombinasi dengan CMC-NA yang merupakan bahan pensuspensi turunan dari selulosa yang dapat meningkatkan viskositas serta kestabilan pada suspensi yang dihasilkan. Di sini saya menggunakan CMC-NA dengan konsentrasi 0,75%, harus sesuai dengan range pada sumber yaitu 0,5-2%. Bahan selanjutnya yaitu ada natrium benzoat. Kegunaannya yaitu sebagai pengawet. Bahan ini kelebihannya yaitu mudah digunakan atau diaplikasikan ke produk, harganya murah, mudah ditemukan, dan bahan ini tidak berwarna. Mempunyai sifat toksisitas yang rendah sehingga banyak digunakan pada sediaan industri farmasi. Range pada penggunaan natrium benzoat yaitu antara 0,05% sampai 0,1%. Fungsi utamanya yaitu antimikotik agent untuk menghambat kapang dan kamit, sehingga dari penggunaan suspending agent ini sama-sama menghambat pertumbuhan bakteri sehingga tidak diperlukan humectant atau wetting agent. Selanjutnya yaitu ada asam sitrat sebagai acidifier untuk mengatur pH, meningkatkan stabilan dari suspensi, memperbesar potensi pengawet, dan dapat meningkatkan kelarutan. Asam sitrat ini mudah larut dalam air, mempunyai rasa yang sangat
asam dan juga tidak berbau dan berwarna, mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari setara dengan 101 derajat Celcius dari C6H87 dihitung dengan mengacu pada substansi anhidratnya. Selanjutnya ada natrium hidroksida, kegunaannya yaitu sebagai pembasah atau pelarut, digunakan untuk membasahi agar sediaan menjadi basah, di mana agar sesuai dengan syarat uji pH yaitu 5-7. Selanjutnya yaitu ada sediaan strawberry flavor, kegunaannya yaitu sebagai flavoring agent, tidak terdapat pada formulasi baku tetapi saya menambahkannya karena sediaan suspensi pada sediaan ini memiliki hasil yang hambar dan banyak pasien yang mengonsumsi tidak menimbulkan rasa senang, sehingga di sini saya ingin memperbaiki rasa dari sediaan yang dihasilkan. Dan juga pada penggunaan strawberry flavor ini saya tidak menggunakan range, karena jika menggunakan strawberry flavor atau perasa strawberry yang berlebihan dapat menimbulkan rasa yang enak atau berlebihan. Penggunaan strawberry flavor ini hanya secukupnya saja, tidak perlu berlebihan. Selanjutnya yaitu ada sirup simplex sebagai korigen, sama seperti strawberry flavor, yaitu sebagai atau untuk memperbaiki organoleptis bau, rasa, warna, dimana bahan-bahan yang saya gunakan ini mempunyai rasa yang hambar dan juga terdapat beberapa bahan yang sangat asam. Di sini saya menggunakan strawberry flavor dan sirup simplex. Penggunaan sirup simplex ini antara 20% sampai 40%. Sekian penjelasan dari saya mengenai reformulasi suspensi doxycycline. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.